warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bisa bertemu kembali di majelis kita ini. Yang mudah-mudahan majelis kita ini membawa manfaat untuk kita semua, baik manfaat yang Allah segerakan datangnya maupun manfaat yang Allah simpan sebagai tabungan kebaikan untuk kita kelak di yaumil akhir. Masih di tema besar kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran untuk kehidupan. Kita mencoba di majelis kita ini untuk mentadaburi ayat, merenungkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis dari Nabi SAW, untuk kemudian kita jadikan sebagai pedoman hidup, untuk bisa kita ambil manfaatnya, untuk bisa menjadi semangat bagi kita, maupun jadi manfaat orang ketika bersentuhan Quran itu kathah, Pak. Ya. Ketika seorang bersentuhan Quran, maksud bersentuhan itu mboten mung demek tok, ngoten mboten nggih maksudnya. Bersentuhan dengan Al-Quran itu ya memegang, membacanya, mengkajinya, memahami apa isinya, memahami perintah dan larangannya, dan menjadikannya pedoman di dalam kehidupan. Itu ketika seorang bersentuhan dengan Quran dari sisi manapun, Bu. Dari sisi manapun. Jadi tidak membacanya itu mendapatkan manfaat, mengkajinya itu mendapatkan manfaat, apalagi menjadikannya pedoman di dalam kehidupan, jelas itu mendapatkan manfaat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah beri karunia, orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan untuk malam hari ini kita diskusi, kita mencoba ngambil pelajaran dari ayat Allah di dalam surat Thaha ayat 69. Sing diwaos sama sinten? Pak Joko tadi, yang dibaca oleh Pak Joko. Cuman Pak Joko tadi baca dari ayat pinten wae? Ayat pinten, Ustaz? 60 ya, 60 sampai 70. Tapi yang menjadi fokus kita, yang menjadi materi tadabbur kita kali ini, materi perenungan kita kali ini di ayat 69-nya. Allah Ta'ala katakan di dalam ini, ayat Thaha 69 ini kaitannya dengan kisah Nabi Musa alaihis salam. Ya. Jadi silakan panjenengan sedikit banyak pun nate mireng mboten Bu ceritane Bu. Paling tidak sepronggo ngoten pun nate mireng nggih.
Nabi Musa mulai dari dihanyutkan oleh ibunya sendiri. Niki dikeleke mboten dalam rangka anu lho nggih. Tidak dalam rangka membuang Musa kecil itu, bukan. Ya. Kemudian ditemu oleh Firaun, rekayasa Allah masukkan Musa kecil ini justru ke dalam sarangnya Firaun. Diopeni, gede ini, sampailah akhirnya cerita masuk ke episode surat Thaha 69 yang kita pelajari, yang kita coba ambil pelajarannya. Ini momentum ini, surat ini ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihir. Bukan cuman satu, bukan dua. Bukan cuman siji, tukang sihir yang dihadapi Musa itu jumlahnya banyak. Didatangkan oleh Firaun dari segala penjuru Mesir saat itu, Pak. Apa yang terjadi? Keduanya, dua belah pihak ini bertemu. Nabi Musa seorang diri, jendil, Pak. Jendil, tidak ada teman, tidak ada Nabi Harun ya yang memang yang menemani beliau. Tapi coba bayangkan dengan kekuatan yang beliau hadapi saat itu, Pak. Cuman berdua dengan Nabi Harun. Tapi apa yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu kekuatan yang boleh dibilang super power. Apa sih yang nggak dimiliki Firaun, yang tidak dipunyai Firaun itu apa? Masalahnya kalau tak pertanyaan saya, Firaun niku ndek napa mawon, kesuwen Pak jawabe, Pak. Lah apa-apa duwe Ibu? Iya kan? Duit. Pasukan, pengaruh, teknologi, punya. Makanya kan kalau saya pertanyaan saya apa yang dimiliki Firaun, niku jawabannya suwe. Maka pertanyaan saya jujuk sing jawabannya gampang mawon. Apa sih yang tidak dimiliki Firaun? Semua kekuatan, dua orang berhadapan dengan kekuatan yang sedemikian rupa besar di hadapan mereka berdua. Belum masuk ke, jadi banyak, jangan cuma bicara tukang sihir tok ya. Tukang sihirnya itu saja sudah banyak tukang sihir yang di hadapan Nabi Musa dan Nabi Harun. Bayangkan kekuatan yang mendukung tukang sihirnya itu kekuatannya Firaun dan bala tentara rezimnya Firaun. Jadi tukang sihir iki ya wis peng-pengan, sekti kata tanda kutip. Ditambah ada kekuatan besar yang di belakang mereka yang mendorong mereka mati-matian. Bahkan janji Firaun itu apa? Ketika kalau kami menang lawan Musa itu hadiah buat kami apa, Firaun? Apa kalimat Firaun? Satakunu naminal muqarribin. Kalian tuh akan jadi orang-orang yang dekat denganku. Jadi ordal, Pak. Jadi orang dalam, wong cedak. Bukan emas, bukan duit. Al-qurb, kedekatan dengan penguasa. Baik. Sebelum kita masuk ke ayatnya, ini situasi yang diceritakan, kemudian Allah Ta'ala katakan wa'alqi di ayat 69 itu wa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkan apa yang ada di tanganmu, talqaf ma sana'u, maka ia akan menelan apa yang mereka lakukan. Innama sana'u kaitu sahir, sesungguhnya yang mereka perbuat itu adalah sihir, tipu daya. La yuflihus sahiru haitsu. Baru gambar tadi bala tentaranya, tukang sihirnya. Di belakang tukang sihir ada
pasukannya, di balik pasukannya ini ada bendahara-bendahara negara, ada agnianya, ya Korun dan seterusnya. Di balik itu ada teknokratnya, ya Haman dan seterusnya. Bayangannya itu, momentumnya, kemudian tukang-tukang sihir itu melemparkan tali dan kemudian berubah menjadi ular yang sangat banyak. Sampai Allah Ta'ala katakan, sempat terbetik wa arjasa fi nafsihi khifatan Musa, sampai terbentik di dalam hati Musa itu sapa sing ora neratap toh Pak. Bahasanya ini bukan takut ya. Kalau saya basak ini khifatan Musa itu bukan takut dalam arti ya Allah wedi, bukan. Kalau boleh dibilang itu neratap. Paham neratap? Neratap ku yo eneng wedine tapi piye? Neratap niku napa Bu? Kaget ya? Kaget ana piyene ngoten niku, tapi bukan berarti lek wedi niku kan berarti memang apa namanya ya, tumbuh dari dalam hati, wedi tenanan kan begitu. Tapi kalau neratap itu wedi ning ora wedi-wedi banget lah. Allah kemudian katakan wa alqi fi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama kaitu sahir. Baru kemudian ayat la yuflihu, apunten nggih tulisane kaligrafi ala mojo Pak. Kula pas sekolah niku basane tulis menulis wi ra tau entuk biji apik. Jadi ya dipaham, dimaklumi mawon. Kita fokus di kalimat ini Bu. Ya yuflihus sahir haitsu kata saya tadi depan ayat ini turun itu dalam keadaan sing dalam cerita kalau Musa berhadapan dengan tukang sihir, di belakangnya didukung kekuatan dari semua segi. Sihir ular banyak, kemudian Allah perintahkan lempar apa yang ada di tanganmu. Ta'alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u. Allah perintahkan Musa untuk melempar tongkat apa yang ada di tangannya, dan kemudian itu berubah menjadi ular yang besar dan memakan semua ular-ular kecil yang dikhayalkan, yang dibuat oleh para tukang sihir. Sekarang masuk ke ayatnya. Di akhir penggalan kisah ini Allah Ta'ala mengatakan la yuflihus sahir haitsu ata. Kalau di dalam terjemahan, tukang sihir itu sekali-kali tidak akan mendapatkan kemenangan dari mana saja ia datang. Dipedot siji-siji ayat itu. La yuflihus sahir. Yang pertama kalimat aflaha yuflihu. Yuflihu itu dari kalimat aflaha. Al-aflaha itu ada kalimat fallah, fallahun. Fallahun itu apa? Petani. Petani itu di dalam bahasa bahasa Arabe arane fallah. Al-fallah itu petani. Kesuksesan tidak akan sukses, tidak akan menang. Bukan cuman kemenangan yang dimaksud aflah yufli itu, bukan hanya menang sekedar menang, Pak. Menang sebagaimana seorang petani yang dia panen. Ya. Kemenangan yang didapat melalui proses panjang.
Pak tani niku sadurunge panen, apa yang dia lakukan? Maculi sawahe sik, gelem reget, gelem teles, gelem kesel, gelem melek bengi kadang. Yang pas sungsum tikus, gelem melek bengi. Baru dari proses yang panjang itu dia mendapatkan kemenangan berupa hasil panen. Dan lihat hasil panennya. Hasil panen Pak Tani ini bukan hanya dinikmati seorang Pak Taninya tok, mboten, Pak. Tetapi hasil panen yang iki iso dadi SPP. Apalagi? Hasil panennya itu tadi loh. SPP yang menikmati anak, iso jadi jangan lodeh, iso jadi PLN. Sing nikmati sapa? Ngerti ya. PLN sing nek negara ngoten mawon nggih. Iso dadi Pertalet atau Pertamax. Sing nikmati jenengan sing ngomong kudu aku. Iso dadi pajak. Nah, sing pajak apa lah PPN sing iki kuwi sing nikmati MBG. Ya, Pak. Kesuksesan, kemenangan yang didapatkan melalui proses panjang. Kemenangan sing didapat dengan cara rekoso, sesuai dengan sunnatullah. Karena wong menang kuwi, wong sukses kuwi memang jerbesuki mawa manjada wajada. Sapa lek dia tenanan gelem rekoso, gelem ngempet, gelem, dia bakal memperoleh kesuksesan. Nah, kesuksesan yang didapat dengan kesungguhan seperti ini, sing gelem rekoso, sing gelem manut sunnatullah, itu yang pertama, itu kemenangan yang mengakar kuat. Kemenangan yang mengakar kuat. Ora gampang dihoyak, tidak mudah digoyahkan. Yang pertama itu, kemenangan itu mengakar kuat. Yang kedua, kemenangan itu akan bermanfaat, melebar manfaatnya bukan hanya kepada orang yang mendapatkannya, kepada juga orang-orang di sekitarnya. Akhirnya kemenangan dan keberhasilannya ini bisa dinikmati oleh siapapun yang berada di dekatnya. Itu kemenangan yang didapat dengan cara jerbesuki mawa. Ini kemenangan yang mengakar kuat, tidak mudah digoyahkan, yang kokoh, dikenang sepanjang zaman dan bermanfaat untuk orang lain, itu tidak akan bisa diperoleh dengan permasalahannya sekarang ISPP ini dibusak sini. Satu poin kita dapat al-falah, petani. Kenapa Allah pakai kalimat yuflihu tadi? Bukan hanya sekedar menang sing menang pas pemilu 20% ning bar kuwi terus dikuya-kuya wong sak Indonesia boten. Lho enten ngoten niku. Bukan kemenangan seperti itu. Tapi kemenangan yang tadi yang berbuah manis, kokoh,
kuat, mengakar. Poin pertama kita dapat. Apa poin pertama tadi? Apa, Bu? Kemenangan lek dientuki dengan rekoso itu akan mengakar, kuat, akan bermanfaat untuk orang lain. As-sahir sekarang, tukang sihir. Sihir itu apa kalimat bahasa Arab sing sahir sahara ini sing cedak kalih sihir niku napa? Lek jenengan ajeng poso niku dahar dalu niku namine napa? Sahur. Sahur. Jane sahur itu bukan sahur itu bukan, tapi yang benar itu sahur. Kalimatnya sama Pak dengan sahir. Kalimatnya sama dengan sahir. Apa hubungannya tukang sihir kali waktu sahur? Napa, Bu? Sahur itu waktu yang berada di antara dua waktu. Yang pertama waktu lail, malam. Jadi ngeten, sahur itu satu waktu di antara malam dan pagi. Berarti iso diandake yen bengi ya ora, ning yen awan ya ora, sesuatu yang samar. Itu kenapa sahabat itu ketika turun ayat menjelaskan tentang waktu sahur yang pas, berakhirnya itu apa? Hatta yatabayyun dalam surat Al-Baqarah, surat tentang ayat tentang puasa. Allah Ta'ala katakan hatta yatabayyanul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Saking samarnya, saking ora pati cetha. Itu waktu sahur itu pokoknya lek wis ketok antarane tali sing putih karo tali sing ireng. Sahabat tuh ada sing turu cedeke dikeki tali loro dihubengke nang nggon cedak bantale ngono Pak. Tangi jedet. Burung ketok cek tarune ngoten iki. Sihir itu pada prinsipnya sama, Pak. Sihir itu pada prinsipnya itu membuat samar. Yang tadinya itu tali dibuat seakan-akan dia ular di mata manusia. Maka kata Allah, yatakhayyalu, dibuat manusia itu, pandangan manusia itu dibuat berkhayal bahwa apa yang dilemparkan tukang sihir itu adalah seakan-akan dia adalah ular. Padahal itu tali, samar. Kalau bisa dipahami ya? Sihir itu pada dasarnya adalah menyamarkan sesuatu di pandangan mata manusia. Mabur. Gua kita mabur pada jinjit. Nembus tembok. Apa meleh? Ya sapa lah mriku lah. Pokoke niku wis ngoten niku lah pokoke. Monas ditutupi jret digawe ilang. Niku ilang tenan apa mboten? Mboten kan? Berarti apa? Disamarkan. Kalau ini kalimat yang kedua yaitu tentang sihir. Prosesnya adalah cara kerja sihir itu adalah menyamarkan sesuatu di mata manusia, dia berubah menjadi wujud yang lain. Saya nggak akan berpanjang lebar tentang sihir dalam dimaknai wong sing umi-umi terus iso metu keluke itu enggak. Jelas kalau ini hukumnya kita semua pada tahu ya. Dan derivasi turunan dari sihir itu mulai sengko tukang ngeramal cap jikia, tukang ngopo, tukang santet, tukang ini dan lain sebagainya, penjenengan perso sendiri itu
sekedar nekani haram, njaluk fatwane haram, bahkan nyuwun sewu ya, hati-hati nggih. Bahkan kadang-kadang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kalau sihir itu kemudian kita bawa ke makna seorang sing umi-umi terus metu genine apa metu keluke ning nggon dhuwur sirahe. Wis mulai saka tukang sonji cap zikia nganti napa semang sing jelas sing dukun sing boleh itu hanya dukun bayi. Niku tok sing entuk. Liyane dukun wis pokoke hukumnya masuk ke dalam sesuatu yang kita ketahui bersama tentang hukumnya. Saya ingin ngajak panjenengan semua untuk mengenal sihir modern. Niku yang bangsa ngoten niku. Wis ketawis dadi sugih. Nah, ngoten niku bangsa sing ngoten niku sihir model lawas, gagrak lawas ngoten niku. Gagrak lawas. Niku cetha. Gampang didelok. Kita bisa lihat wonge, kita bisa lihat, kita tahu hukumnya, kita bisa lihat orangnya, kita bisa tahu perbuatannya seperti apa, kita tahu macam-macam. Saya pengen sing rada angel niku sihir sing model anyar. Pun tate pirsa, Bu? Hah? Dereng nate pirsa sihir sing model anyar. HP. Menarik ini, bisa jadi. Pripun kok iso HP iso dadi sihir ini gimana? Mempengaruhi anak-anak. Boleh, ndak apa-apa. Tenang, niki pengajiane jenengan jawab nopo bener pokoke. Pokoke penak agar sing ngisi ustaze kula niku jenengan jawab sak jawab jenengan bener pokoke. Tapi sihir tadi prinsipnya apa? Cara kerjanya apa? Menyamarkan. Sihir tadi prinsipnya apa, Bu? Menyamarkan. Basa Jawane napa niku? Mboten samar. Ya kalau samar basa Jawa niku aku samar kowe engko ora tekan kono jam. Nah, itu jenenge bayangan. Bayangan. Nggih. Angel ketok basa Jawa ne rada. Cobi, Pak. Sesuatu yang cara kerjanya menyamarkan yang kita temui di era modern ini napa? Jangan mikir tadi, kalau sing model lawas tadi pun beda itu. Kalau sing model lawas itu jelas, itu ndak usah kita perpanjang lebar, itu jelas lah. Bayangane kalungnya mungkin apa nganggo kalungan tengkorak ngoten niku terus hasil niku gagrak lawas. Sing anyar niki subhanallah. Tapi prinsip kerjanya sebenarnya sama, Pak. Kalih tukang sihir sing gedamel-gedamel niku wau, niku asline padha, prinsipnya menyamarkan. Ayo. Manipulasi apa? Sebenarnya kayak melakukan sesuatu tapi agak tidak terlihat itu suatu tindakan kesalahan. Saya ora kuis, pemukusnya untuk hadiah jenengan. Menurut survei, kalimatnya menurut survei. Nah, iki kok sih. Menurut survei 90%. Iki sing ngomong dede wong kaya kula lho nggih. Paham maksudnya? Menurut survei 90% penduduk Indonesia
Menurut 90% menurut survei 90% penduduk Indonesia merasa apa? Merasa apa? Amur wedi-wedi. %90 rakyat Indonesia menurut survei merasa puas dengan program makan bergizi gratis MBG. Layar gede, saya ngomong ya nganggo dasi. Tapi enggak pernah 90 menurut kalimat menurut survei ini loh Pak. Menurut sing disurvei sapa? Sing disurvei sapa sih? Sing disurvei ternyata pemilik-pemilik SPPG ya ora takon. Paham maksudnya? Sing disurvei sapa, metode surveinya seperti apa? Loh betul Pak. Loh ini yang kita survei langsung ini loh. Apa namanya? Yang ikut survei ini loh, datanya SMP 2, SMP 3, ini siswa SMP terus, siswa SMP dan SD di seluruh di Indonesia ini. Bukan duduk pemilih STPG bukan. Oke. Metode surveinya seperti apa? Saiki cah SD jenengan tekoni, "Le, kowe pilih dikai mangan apa ora, Le?" Kira-kira jawabannya pripun? Ya pilih dikai mangan, kan begitu toh. Enggak sesederhana itu ngoten Le. Artinya, Bapak-bapak, ini cuman contoh. Contoh bagaimana sekarang ini sihir itu bisa muncul dalam bentuk manipulasi angka, manipulasi data. Ini bukan cuman ke pemerintah tok, bukan saya MBG ini mau sekedar contoh. Apik ya MBG ini wis jos markojos iku pokoke. Top mantap wis pokoke gitu. Ini cuman sekedar contoh. Manipulasi, menyembunyikan, menyamarkan. Yang sederhana dalam kehidupan kita pun sebenarnya sihir-sihir itu juga banyak. Cara-cara yang tadi loh, yang berlawanan dengan aflah tadi loh. Punto. Semua cara yang dia merupakan jalan pintas untuk menuju kesuksesan, jalan pintas untuk menuju kemenangan, jalan pintas untuk meraih impian dan cita-cita. Hampir itu rata-rata semua jalan-jalan pintas itu tadi semuanya semua. Kesuksesan itu bukan hanya sukses dadi presiden, dadi menteri, duwe pabrik, sugih, bukan. Termasuk sukses menjadi suami, sukses menjadi istri, itu pun sukses jadi suami istri itu bukan lek pengen sukses jadi suami, jadi istri itu ya butuh perjuangan. Bukan hanya sukses bukan gambaran sukses itu bukan berarti wah kita semua punya chance, punya kesempatan untuk menjadi orang sukses yang ada di tangan kita dengan apa yang ada di tangan kita sekarang, Pak. Itu pun kalau jenengan mau meraihnya dengan jalan pintas, hati-hati dengan sihir. Pripun? Pokoknya lek menjanjikan sing instan, sing cepet ngoten niku biasane rata-rata itu nanti mambu-mambu sihir, manipulasi data, menyembunyikan
cacat. Apalagi? Tak catat nang kene, tak buka esik. Propaganda, fear engineering, mencoba menciptakan ketakutan, baik siapapun ya, untuk mendapatkan keuntungan. Rasa takut itu sihir. Rasa takut itu bagian dari sihir. Kalau rasa takut itu sengaja diciptakan untuk mendapatkan manfaat. Paham maksudnya? Ada enggak orang yang untuk manfaat lek wong liya wedi karo dhek itu ada enggak? Ada enggak? Kita jangan bicara skup negara. Jelas kita cedak-cedak wae lah karo uripe awake dhewe gitu. Ada Pak model-modelan wong sing sengaja menciptakan ketakutan, entah itu di masyarakat, entah itu di keluarga, entah itu di temannya, entah itu di rekan kerjanya. Alih-alih apa? Untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Dan cara-cara seperti itu ada. Jalan-jalan setan untuk mendapatkan kemenangan dengan jalan pintas itu akan selalu terbuka lebar di hadapan kita, Pak. Akan terbuka lebar di hadapan kita. Fear management, giring opini, sekali lagi mboten sahado-hado. Di kita aja, kehidupan sekitar kita. Bagaimana kita giring opini seorang. Kita giring opini masyarakat untuk bisa mendapatkan keuntungan. Dodolan sing apik diketokke, sing elek ditutupi karo sing apik. Itu semua bentuk-bentuk menyamarkan yang secara cara kerjanya itu sama dengan sihir yang yang tali dilemparkan kemudian menjadi ular. Sama. Menyamarkan sesuatu. Keluar ada enggak? Enten. Bangun keluarga itu hanya dengan opini, bukan hanya dengan menciptakan opini kepada pasangan dia. Bukan benar-benar, bukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan tampil sebagai qawam benar-benar, karena tampil sebagai qawam itu tadi nih Pak, rekoso, abot, perlu proses. Dan ini kalau mau dibedah satu bagaimana membangun keluarga dengan opini itu seperti apa, ini dawa banget. Dan nanti boleh dipindah di dalam diskusi-diskusi yang lain, dalam pertemuan-pertemuan yang lain kita akan coba bedah, atau nanti jenengan akan temui dalam perjalanan jenengan, oh mungkin koyok ngene iki dikarepke Mas Fajar kae. Dalam perjalanan jenengan moco Instagram, lewat di beranda Facebook dan lain sebagainya, kasus-kasus yang terjadi. Ya, bagaimana gambaran keluarga dibangun hanya dengan opini, menyebarkan takut dan seterusnya. Itu ternyata sama sekali tidak akan membuahkan hasil. Hasil sesaat. Tapi tidak akan mengakar kuat. Tidak akan mendapatkan ini tadi. Al-falah itu tidak akan mendapatkan kemenangan yang didapatkan dengan cara-cara yang secara zahir mungkin kadang-kadang kita berhasil, Pak. Tetapi yang benar-benar disebut keberhasilan itu yang mengakar kuat, bukan yang cepat naik,
cepat muncul di permukaan tetapi rapuh di dalam. Pelajaran yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir untuk pertemuan pada malam hari ini, kita balik ke depan di awal dalam matur bagaimana Musa menghadapi kesulitan, bagaimana Musa menghadapi Fir'aun dengan semua apa yang dia punya. Kira-kira untuk menghadapi Fir'aun yang seperti itu modale Musa apa, Pak? Modal yang dimiliki Musa apa? Modal yang dimiliki Musa apa? Apa? Modalnya siji tok, taat. Modalnya siji tok, taat. Lihat. Wa alqi ma fi yaminika. Lemparkan apa yang ada di tanganmu. Allah enggak nyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk mencari apa yang di luar apa yang dimilikinya. Apa maksudnya? Ketika dilemparkan, dikhayalkan di dalam pandangan Musa bahwa tali itu berubah menjadi ular yang banyak, Allah tidak menyuruh Nabi Musa mencari di luar apa yang dimiliki, tapi Allah memanfaatkan bahasanya. Apa yang sudah ada di tangannya Nabi Musa, sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Musa tapi digunakan sesuai dengan perintah Allah. Alqi fi yaminika, lempar. Dan Allah enggak menjelaskan lemparan sa Musa engko bar mbok uncalke dadi ula sing gedhe-gedhene ngungkuli ula cilik-cilik kuwi, engko yen wis gedhe dadi gedhe dikuangani siji mboko siji entek kalah. Allah merintahkan tanpa memberikan detail kronologi engko bar mbok ngenekke dadine ngene akhirnya kowe menang, mboten, Pak. Satu, Allah hanya memerintahkan apa yang memang sudah dimiliki Nabi Musa, dan yang kedua Nabi Musa hanya taat mengikuti perintah Allah tanpa mikirke apa-apa, tanpa golek alasan. Lagi kursi jiktok ya Allah. Lah kuwi akeh banget iki ulane, mboten. Logika ditaruh Pak Nabi Musa. Nalare aku iki gur teken muk siji lah kuwi ulane ewoni. Mosok to ya Allah, tak uncalke tenan. Iki siji tok iki. Mboten ngoten, mboten protes Nabi Musa. Uncalke ngoten mawon. Ya, diuncalke ngoten mawon. Maka walaupun secara lahir kadang perintah Allah itu tidak relevan. Mboten gathuk, mboten cucuk. Tapi ketika kita berusaha memegang perintah Allah walaupun itu terkadang tidak relevan. Mosok kok ngene iki aku kon sabar to ya. Mosok ora entuk mbales to ya. Pernah ngerasa gitu enggak? Pernah ngerasa perintah Allah kadang-kadang kita dihadapkan di situasi, kadang-kadang kita ngerti aku kudu ngene. Ning kok mosok ngene to ya Allah. Pernah ngoten enggak? Pernah kayak gitu enggak? Pernah mboten Bu? Nate mboten ngoten. Kita katakanlah kita disuruh untuk diam, enggak mbales. Mosok ora entuk mbales to ngene iki ya Allah. Oh niki janjane iki ora entuk mbales iki, ning kok arep nglakoni kok ya tek rada angel to ya Allah, ya Allah. Pernah gitu enggak? Hah?
Ya, kalau pernah kita ditempatkan dalam situasi seperti itu, mang eling-eling kisah Nabi Musa itu. Ulone wong. Tekene muk siji. Apa tak golek teken liyane sih ya Allah loro apa telu ngono kan nggih rada bakoh iki mosok siji tok lha iku. Coba yen ngoten-ngoten pripun tuh. Jadi ada pelajaran penting, Pak. Ada pelajaran penting. Jangan sibuk mencari yang apa yang Allah belum berikan kepada ojo, kita jangan disibukkan untuk mencari, sibuk fokus mengejar sesuatu yang belum Allah berikan kepada kita. Tapi fokus mengelola apa yang ada di tangan kita, apa yang kita miliki sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Karena seringkali disitulah awal mula pertolongan. Paham? Jangan sibuk ngurusi apa yang Allah belum berikan kepada kita, tetapi mulai dari kelola apa yang ada di tangan kita, apa yang sudah kita miliki, kelolalah sebaik-baiknya. Ning carane ngelola, carane gunake niku ya carane Gusti. Itu awal mula pertolongan Allah itu datang. Bukan dengan hanya memohon apa yang belum kita dapatkan, tetapi memulai dengan memaksimalkan apa yang kita miliki, gunakno sebaik mungkin dengan amanah dari Allah, dengan petunjuk. Dari situ nanti kemenangan itu akan Allah tampakkan kepada kita. Oleh siapa? Termasuk umat Islam. Termasuk umat Islam. Kemenangan ya Allah, kemenangan ya Allah. Kita sibuk memohon kemenangan, tetapi kita lupa untuk menggunakan apa yang sudah kita miliki ini sesuai dengan perintah Allah. Nah, banyak-banyaklah kita itu mengoreksi diri. Apa yang sudah kita miliki ini wis jumbuh porung to karo dawuhe Gusti Allah. Kayak punya keluarga, sudah jumbuh belum dengan, sudah sesuai belum dengan perintah. Saya punya harta 1.000, ini sudah sesuai enggak sih dengan petunjuk Allah? Kita punya, sudah sesuai. Kembalikan kepada kita, sesuaikan dengan apa yang ada di tangan kita. Sesuaikan itu dengan perintah Allah. Kelola, pakai, gunakan, manfaatkan, tetapi sesuai dengan perintah Allah. Itu sekali lagi, awal mula datangnya pertolongan, awal mula datang pertolongan Allah dan kemenangan itu berawal dari apa yang ada dalam diri kita. Ora penak ora. Pelajaran itu. Coba lek Musa terus kon golek bola sik ya. Kono duwe Firaun duwe Korun. Kowe golek bola sik wong sugih. Coba yen ngoten. Apa yang ada di tangan. Penak kan? Ternyata asbab kemenangan itu enggak jauh, Pak. Asbab kesuksesan, asbab keberhasilan itu ternyata tidak jauh. Ada dalam diri kita. Ngerti ya? Ya, kalau tidak ada yang lain, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini. Allah jadikan asbab kita semua dibawa, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dimudahkan untuk kita berkumpul bersama seluruh putra-putri dan keturunan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lepate saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.